Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, selamat berjumpa kembali nih. Gimana Bang Jon? Dan teman semuanya di IG. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah semua. Ya, ini pagi lumayan cerah nih, alhamdulillah. Ya. Ya, kita sapa-sapa dulu nih teman-teman kita, saudara-saudara kita, jemaah kita yang ada di dan juga di Sukabumi dan sekitarnya, jemaah-jemaah kita yang ada di Pur, Transmart, yang grup Transkop semua, dan juga untuk jemaah kita yang ada di Giant dan juga di Sentro serta Kuningan City, Gedung Kuningan City. Subhanallah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah pada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bang Yul. Ya. Ya, Bang Yul. Jalan-jalan Ibu Wiwi sama Bu Haji NN ke Ibu Tati. Hari Sabtu NN, tapi jangan lupa kita ngaji. Oke? Siap. Ya, untuk tema kali ini, pagi ini, karena kita harus selalu to be continuous pemahaman tentang masalah agama. Di antaranya adalah kita akan bahas pasal kali ini, atau kita konten pagi ini adalah tentang sholat. Sholat, awas, kalimatnya aja kita harus benar menyebutkannya. Karena banyak lisan kita yang tidak sengaja, ada orang bilang salat, ada orang bilang sholat, ada yang bilang salat. Nah ini, kita harus tahu dulu, hati-hati dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu beda huruf, beda makna, dan beda artinya. Betul. Kalau sholat, itu menurut bahasa adalah doa, sholat. Kalau menurut istilah adalah diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yaitu ibadah yang diawali dengan takbir, mubtada'atun bitakbir wa mutaakhirun bitaslim. Itu sholat yang sudah kita kerjakan 5 waktu, sholat fardu. Ada lagi salat. Kalau salat bahasa Arab artinya tempat ikan, itu namanya salat. Jadi kalau orang bilang kamu udah salat belum, berarti kamu udah mancing belum. Jadi hati-hati. Ada lagi salat. Kalau salat adalah sop sayuran, itu namanya salat yang ada di restoran-restoran itu. Iya. Betul. Jadi kita harus hati-hati. Lisan kita jangan sembarangan. Makanya dalam kita bahasa Arab, terutama kita dalam mengaji Al-Quran, di situ ada ilmu-ilmu tentang qiraahnya, tentang ilmu tajwidnya, cara bacanya yang benar, cara makhrijul hurufnya yang benar. Jangan sampai apa yang kita baca tidak sesuai dengan ilmunya. Jika tidak sesuai dengan ilmunya, ini bahaya. Karena banyak sekali zaman sekarang dia hanya membaca karena membaca juga tidak benar lagi. Dia hanya asal bisa membaca tapi tidak benar membacanya. Insya Allah dalam konten yang lain kita akan bahas tentang ilmu itu, tapi kita tidak perlu keluar dari jalur kita membahas tentang masalah sholat. Sholat itu kalau menurut bahasa itu adalah doa. Kenapa sholat dikatakan artinya doa? Karena dalam sholat semuanya terangkum, kita pengen apa, keinginan kita apa, kebahagiaan di dunia ada di doanya di dalam sholat. Contoh kecil, kita pengen dapat ampunan dari Allah, ada di dalam sholat. Di dalam sholat ada yang namanya kita duduk di antara 2 sujud. Iya. Kita duduk di antara 2 sujud. Itu di situ doa yang semuanya ada. Bayangin, kalau kita baca dengan benar dan tahu makna dan artinya yang sesungguhnya, itu doa semua. Contoh kecil, di situ ada doa Robbi firli warhamni
washkurni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Ya Allah, ampuni dosaku. Warhamni, ya Allah, kasihi aku. Warzuqni, ya Allah, berikan aku rezeki. Masya Allah. Itu dalam sholat doa semua. Makanya, kata ulama, as-sholatu doa. Sholat itu adalah doa. Memang benar. Menurut bahasa. Sementara menurut istilah yang tadi saya sampaikan, yaitu mengawali dengan takbir, mengakhiri dengan salam, diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Secara globalnya. Namun, di dalam kita memaknai sholat secara istilah, kita perlu tahu juga, di dalam sholat itu ada yang namanya syarat sholat. Ada lagi namanya rukun sholat. Ada lagi yang membatalkan sholat. Jangan sampai kita tertukar antara syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat. Yep. Karena masing-masing punya pasalnya, punya ruku, punya ininya, punya bagiannya. Jadi sampai tertukar. Ulama di dalam masalah ini, agar kita semuanya tahu dan ibadah kita sesuai dengan tuntunan dan tuntutan dari ajaran Islam, maka syarat sholat ini dikatakan dalam salah satu kitab bahwa mempunyai beberapa syarat di dalam sholat. Kata ulama, syurutus sholati samaniyatun, bahwa syarat sholat itu ada 8. Syarat sholat itu ada 8. Jika tidak mencukupi yang 8 ini, maka kita belum sah untuk melaksanakan sholat. Ya. Ini yang pertama, kata ulama, toharatul hadasaini, yang kita bahas pada konten-konten hari-hari yang lalu, yaitu kita harus bersih dari 2 hadas. Artinya hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil kita bersihkan dengan air wudhu. Kalau hadas besar kita bersihkan dengan cara mandi. Setelah kita berzunub, kita mau melaksanakan sholat subuh, jangan dulu melaksanakan sholat subuh sebelum kita mandi junub dulu, gitu kan? Setelah kita haid, bagi perempuan, setelah nifas, setelah wiladah, ya, setelah melahirkan, nah ini itu harus bersih dulu. Kenapa harus bersih? Karena kita ibadah urusannya dengan Allah, bukan dengan sesama manusia. Karena masalah sholat adalah yang menilai Allah, tetapi kita jangan keluar dari ilmunya Allah. Yep. Kedua, kata ulama kedua, wa qalatun anin najasah. Dan kita harus bersih dari najis. Najis yang mana? Jangan sampai si najis ini, baik itu najis muqafa, mutawasito, artinya najis ringan, najis sedang, dan najis mughalladh, najis yang sangat berat, yaitu najis kategorinya adalah najis anjing dan babi. Ini harus kita bersih tuh dari semua najis itu, pisaubi badan, pisaubi. Baju kita harus bersih. Ya syukur-syukur kalau yang bagus, kalau punya. Kalau nggak yang bagus, yang bersih. Ya kan? Yang bersih, yang sopan kita di hadapan Allah, kan gitu. Nah, kedua, wal badani, harus bersih itu badan kita. Artinya jangan sampai gini, kita mau ke pasar aja pakai minyak wangi kayak kita. Masa masuk mau menghadap Allah kayak kita nggak seperti asal? Ini kan masalah ini nggak sopan banget. Mentang-mentang Allah nggak kelihatan sama kita, wah Allah nggak lihat kita ini. Kalau ke pasar kan orang lihat kita, cium kita. Hati-hati kita mau menghadap Allah. Kita semuanya harus bagus pakaian kita. Artinya harus bersih badan kita, pakaian kita bukan bagus, badan kita harus bersih, pakaian kita harus bersih, dan disunahkan untuk wangi-wangian badan kita dan juga baju kita. Wal makan, tempatnya harus bersih. Tempatnya harus bersih, bersih dari najis. Baik itu najis yang kecil, najis yang ringan, dan juga najis yang berat, artinya najis yang besar. Kemudian lagi kata ulama, wasatul aurat, menutup aurat. Kita tahu laki-laki itu kan minas surati warupah. Auratnya laki-laki itu minas surati warupah, antara pusar, antara dengkul dan pusar. Itu aurat laki-laki. Jadi kalau misalnya kita pakai celana panjang, sah aja. Pakai kaos, sah aja. Kalau memang tidak ada lagi pakaian. Ya kan? Tapi alangkah bagusnya kita yang lebih sopan lagi. Ya. Jadi minas surati warupah. Aurat laki-laki itu antara dengkul dan pusar.
Jadi kalau misalnya dengkul kita kelihatan sama perempuan itu aurat namanya. Tapi kalau dengkul itu ketutup sedikit, kemudian itu ke atasnya ketutup, maka kita tidak dilihat perempuan, itu tidak aurat. Dilihat sama orang lain itu tidak aurat. Tapi kalau seandainya dengkul kita kelihatan sama orang lain, sama perempuan, maka jelas aurat kita dilihat oleh orang yang mungkin adalah hukumnya haram dan dosa. Itu. Kemudian lagi kata ulama, ada lagi wa istiqbalul kiblat. Ketika kita mau sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau kita tahu kiblatnya. Bagi dalam keadaan darurat kita nggak tahu kiblatnya kemana, kiblat kita silakan arahnya kemana saja. Kalaupun memang kita tidak tahu dan kita menanyakan kepada orang lain untuk ditanyakan, orangnya tidak ada atau orang yang kita tanyakan juga tidak tahu, maka menghadap kiblatnya kemana saja arah tidak apa-apa. Itu syarat sholat. Kemudian lagi kata ulama, wadakhulul waqti. Ketika kita melaksanakan sholat harus sudah masuk waktunya sholat fardu, ya kan? Lain dengan sholat sunnah. Contoh, Bang Yul kan orang rajin, pagi-pagi suka sholat sunnah duha nih, sama tasbih, ya kan? Kalau kan sholat zuhur jam 12. Kalau duha itu pagi kita dari mulai kita terbitnya matahari seukuran tumbak tingginya itu udah boleh duha ya. Sampai kapan? Sampai mau menjelang datangnya waktu zuhur itu masih ada waktu duha. Nah itu waktunya tidak dibatasi begitu banyak. Sementara kalau waktu zuhur, waktu sholat 5 waktu itu ada batasan-batasan waktu yang sangat sempit. Makanya kata ulama, jika kita mau melaksanakan sholat fardu 5 waktu itu syarat mutlak harus sudah masuk waktu. Jangan sampai kita sholat zuhur jam 10. Wah, sholat zuhur jam 10 aja. Ya kan? Itu nggak sah. Itu nggak sah. Sholat zuhur jam 10 nggak sah. Itu sholat duha aja udah. Kalau mau jam 10 itu masih sah. Kalau sholat zuhur jam 10 nggak benar itu namanya. Ya kan? Nah ini dia. Kemudian lagi kata ulama, wa ilmu bil fardiyatiyah. Nah ini kita perlu kajian setiap pagi. Kenapa kita mengajak teman-teman kita agar mensubscribe, kemudian juga melihat di IG kita, upload dan sebagainya. Ini karena kita niatnya itu untuk taklim. Kenapa? Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Ya kan? Mencari ilmu agama itu wajib. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib mencari ilmu agama itu bagi kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Bahkan kata Rasul, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kita terlahir sampai kita masuk di liang kubur. Makanya kita niatin konten kita adalah syiar taklim kita. Jadi kita berniat diri mencari ilmu dan saling kita mengajarkan dan saling kita mengingatkan. Kemudian ulama juga bilang di dalam kitab ini, wa ada yang akidah fardhon min kulli sunnatun sunnah. Hati-hati dengan syarat dulu. Dengan syarat dulu itu tidak boleh meyakini terhadap fardunya sholat itu dia mengatakan sunat. Di syarat dulu nih, syarat sholat nih, syarat sholat. Di syarat sholat ini kita nggak boleh mengatakan bahwa ini sunat, padahal ini fardu. Jadi kalau memang itu fardu yakin. Jangan sampai kita gini, yang sunat dibilang fardu, yang fardu bilang sunat, itu nggak sah sholatnya. Paham ya? Bang Yul? Ya. Kemudian wajibul mubtilat dan menjauhi perkara hal yang membatalkan daripada sahnya sholat. Insya Allah nanti kita dalam koridor ilmu fikih ini kita akan terus mengkaji apa aja yang membatalkan nanti tentang sholat. Kemudian ada berapa rukun sholat, ya kan? Ya kita perlu insya Allah, makanya ikutin terus di live di Kopiah Pagi kita untuk teman-teman kita yang ada di IG dan juga di YouTube agar kita selalu lebih paham, lebih mengerti dan lebih tahu lagi dan bisa mengamalkan. Jadi yang live berarti mudah-mudahan akan lebih paham lagi untuk tentang masalah agama. Ya Bang Yul. Kemudian lagi ada satu hikayat. Kenapa kita perlu tahu tentang ilmunya sholat? Karena nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghisab kita, ketika kita mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita,
yang Allah akan tanyakan dulu adalah tentang sholat. Tentang sholat. Ini dalam hikayat dijelaskan, sekalipun kita berangkat haji berkali-kali, kita kurban beribu-ribu kali, kemudian kita sodako bermiliar-miliar. Kalau sholatnya kita jelek, kalau sholat kita tidak pakai ilmunya, kalau sholat kita dilalaikannya, ini ancamannya aja Allah ancam tuh orang yang ngelalaiin sholat tuh. Wailul lil musallin, neraka wel bagiannya. Mohon maaf, neraka wel itu bandul, belum nginjak kepala kita udah hancur. Neraka wel, belum nginjak kita, kepala kita udah hancur. Kayaknya neraka wel itu bukan hanya ibaratnya orang sholat itu. Orang yang suka sholat cuma sholatnya kadang sholat, kadang enggak, kadang apalagi yang suka tinggalin. Makanya saya bilang kalau masalah sholat itu jangan dianggap kewajiban terlalu berat, walaupun itu wajib, tapi anggap keperluan. Kalau udah menganggap keperluan, kita kalau sholat enak. Gitu. Kemudian lagi, nanti akan Allah hisab sebagai pertama adalah sholat. Wa idza sholah amalu, wa idza fasada amalu. Kalau sholatnya benar, sholatnya nggak pernah ditinggalkan, maka semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholatnya kita lalaikan, kita tinggalkan, bahkan kita tidak tahu ilmunya tentang sholat, tentang syaratnya sholat, apalagi tentang rukunnya sholat, tentang yang membatalkan sholat, tidak mengkaji ilmunya, Masya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kau bersedekah, berzariah, berkurban, ataupun juga berangkat haji beribu-ribu kali, maka semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelantaran dia melalaikan tentang sholat. Yang sakit jangan alasan. Kalau masih connect otaknya, pikirannya masih normal, silakan sholat sambil berbaring. Yang sehat apalagi berdiri, nggak bisa berdiri, nggak bisa berbaring sambil duduk, nggak bisa berduduk sambil dengan isyarat. Kalau nggak sama isyarat sambil bernapas, kalau masih ada napasnya, yang penting napasnya masih connect. Kita berdiri nggak mampu, tiduran terlentang nggak mampu, dengan isyarat kita nggak mampu, maka orang ini cukup disolatkan saja, berarti sudah tidak ada napasnya, baru dia nggak boleh melaksanakan sholat. Ya. Oke, lanjut. Ini untuk pertemuan pagi ini kita insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat tentang masalah syarat sholat. Walaupun hal-hal yang tidak bisa mengerti, barangkali ada pertanyaan dari Bang Dul dan juga teman-teman kita yang di live IG, bisa langsung nanti Bang Dul untuk ditanyakan langsung ke Ustaz, silakan. Amin. Ya, Ustaz, kemarin ada pertanyaan dari teman-teman sedikit. Kalau wudhunya itu dilap gimana? Maksudnya di apa? Kan wudhu basah tuh. Nah, itu dikeringkan gimana tuh? Agak sedikit dikeringkan lah intinya. Kalau wudhunya dilap, wudhu dilap, hati-hati, itu airnya akan kecelup ke wajan. Enggak, misalnya gini kan, ya. Pakai anduk. Nah, ini ada orang yang daripada pakai lap atau pakai anduk, mendingan tayamum aja dah. Nah, ini bisa karena ini dekat dengan mustakmal. Kenapa? Air yang bekas anduk itu, bekas membasuh, yang nempel di anduk bekas membasuh sebagian anggota wudhu kita, kemudian dibasuhkan lagi atau dicucikan lagi ke badan anggota wudhu yang lain, maka jelas bekasnya itu nempel ke situ. Jika nempel ke sebagian anggota wudhu kita yang sedang dibasuh, maka jelas hukumnya mustakmal, tidak sah wudhunya. Maksudnya mungkin begini Ustaz, kan misalnya dia mau tidur nih, ya kan, dia wudhu dulu. Nah, buat mungkin dia pikir biar tempat tidurnya nggak basah, dia agak mengeringkan. Nah, itu gimana tuh? Oh iya, maksudnya begitu. Dikira orang sakit ya, dikira orang sakit, mohon maaf apa tidak. Jadi orang habis wudhu kemudian dia mukanya, itu nggak apa-apa, silakan aja, nggak apa-apa. Yang penting wudhu dulu, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak apa-apa.
Ya, Iya. jangan sampai bahasa tempat. Makanya gini, Bang Jul, kemarin kan kata Ustaz gini, makrohatun fil mai haitsu asrofa walau minal bahriya igtarofa. Wudhu itu nggak usah airnya banyak-banyak kayak orang mandi. Sedikit tapi rata. Satu gelas bekas aqua aja bisa cukup buat wudhu. Kalau tahu ilmunya. Cuman kita kadang-kadang kan berlebihan, wudhu seperti orang mandi. Iya. Ingat dong, ingat ancaman Allah dalam Al-Quran, Innallaha la yuhibbul musrifin. Sekalipun masalah ibadah, Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah gak suka sama orang yang berlebihan sekalipun itu masalah ibadah. Iya. Betul. Ya. Ini kita perlu kajian. Adapun misalnya kita harus wudhu, kemudian kita lap, silahkan saja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Kalau tidur, karena disunahkan untuk berwudhu dulu, kemudian ini karena wudhunya kita basah banget, sampai ini makanya jangan mempergunakan air yang berlebihan. Karena Rasul itu ketika dia berwudhu sangat artinya sangat memakai air secukupnya, tidak berlebihan. Jadi juga jangan terlalu basah, membuka artinya mencuci muka ini sampai gimana gitu. Kalau Rasul enggak, secukupnya aja, sesuai dengan yang kemarin saya ajarkan dalam masalah fikih, secukupnya air yang ada di telapak tangan kita, cekungan telapak tangan kita kiri kanan. Jadi jangan berlebihan. Kalau kita pakai air keran, air yang ada di keran, ataupun juga ada yang di bak yang sesuai dengan ukuran yang dianjurkan oleh ulama dalam ilmu kita bikin. Ya ada lagi yang mau bertanya, Bang Jul? Ada lagi? Itu aja Ustaz. Kemarin ada teman tanya, jadi belum sempat dia nonton, dia nanya nonton dari IG-nya, dia nanya seperti itu, gitu. Nggak ada lagi Ustaz, silakan. Iya. Kemudian lagi, agar kita juga perlu tahu bahwa di zaman Rasulullah SAW itu pernah kedatangan seorang sahabat. Maka seorang sahabat ini menyampaikan berita kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku punya teman ya Rasul, kami punya teman. Dia ini maksiatnya luar biasa ya Rasul. Semua dosa dia lakuin semuanya. Kalau dalam bahasa orang Betawi mah STMJ kali ya Bang Jul. Sholat terus maksiat jalan gitu kan. Sholat terus maksiat jalan gitu ya. Ya. Kata ini sahabat Rasul, ya Rasulullah, aku punya teman. Dia maksiat, dia dosa tiap detik, tiap waktu. Cuman aneh ya Rasul. Setiap datang waktu sholat, dia tinggalin, dia sholat. Dia sholat 5 waktunya, getolnya nggak bisa ketulung. Bagaimana ya Rasul dengan amal perbuatan mereka? Kata Rasulullah SAW, kalau dia masih sholat, maka kamu abaikan aja dulu. Insya Allah, Allah akan kasih hidayah kepada dia. Iya. Ajibnya sholat ini ajibnya sholat itu. Dan sholat tidak hanya sifatnya yang ibadah untuk kepentingan kita kepada Allah, karena Allah nggak perlu kita yang perlu Allah. Sholat juga penting untuk kesehatan kita. Sholat juga mengajarkan bagaimana kita hablum minanas, berhubungan manusia harus dengan baik. Lihat di dalam kita berdiri, di dalam kita sholat, kita nggak boleh kepala kita menganga ke atas, kita harus menunduk ke bawah. Artinya ketika kita berhadapan dengan Allah, kita harus merendah diri. Ketika kita lagi di atas, harus ingat sama orang yang di bawah. Makanya disunahkan ketika sholat agar kepala kita agak nunduk ke bawah. Ini mengajarkan kepada kita hablum minallah, harus baik, harus benar. Hablum minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik dan benar. Jika orang sudah melaksanakan sholat dengan sesuai ilmunya, maka insya Allah hubungan dengan Allah akan baik, hubungan dengan manusia pun akan baik. Tidak ada saling menyakiti, tidak ada saling menyinggung, tidak ada saling menggibah. Karena ini mohon maaf, zaman sekarang kan zamannya gosip. Iya. Ya kan? Ya, senang banget, apalagi ibu-ibu rempong. Ibu-ibu rempong itu masalah, kumpul pasti ngomongin orang. Betul apa tidak?
Ya, Ini ya, ya. masalah ini. Ini mohon maaf, ngomongin benernya aja hukumnya udah dosa, apalagi ngomongin salahnya. Bayangin, ngomongin benernya aja salah, apalagi ngomongin salahnya itu adalah dosa. Ini hati-hati nih, makanya karena di nari anisa di hari kiamat itu yang paling banyak masuk neraka adalah kaum perempuan. Karena kaum perempuan itu mohon maaf bibirnya 8 atas bawah. Jadi kalau ngomong satu ngomong semua, beda sama laki-laki. Ya, makanya kalau dia A, B, C, D-nya cepat. Kalau laki-laki selalu dipikir-pikir dulu, dipikir-pikir dulu. Ini masalah. Makanya kita hati-hati. Kita punya istri, kita punya keluarga. Jika istri kita suka nongkrong, bukan berarti kita nggak boleh nongkrong di kafe. Silakan saja, tapi nongkrong ngobrol yang hal yang positif. Kenapa? Karena kita perlu tahu. Karena itu hukumnya adalah jika kita menggibah, menamimah, apalagi kita, masya Allah. Zaman sekarang ini kita khawatir sekali. Kita zaman sekarang ini khawatir sekali. Karena dikhawatirkan akan timbul fitnah. Ketika fitnah timbul, maka jelas adalah termasuk kategori dosa yang amat besar. Ya, Bang Yul, ada lagi yang mau ditanya-tanya? Sudah, Ustaz. Sip. Nanti kalau ada ditanya. Insya Allah. Oke, cukup. Cukup. Insya Allah kita di lain waktu, entah nanti malam atau pagi, karena ini ada yang request melalui chat, melalui WA, ada beberapa jemaah. Selain kita membahas tentang masalah tata cara kita beribadah kepada Allah, tentang yang mahdoh, artinya tentang ilmu fikihnya, maka meminta juga tentang pasal-pasal yang tentang ibadatul amal, tentang keutamaan beribadah, dan juga hal-hal yang lain. Insya Allah nanti di season berikutnya kita akan berserang dan berseling, tetapi kita tetap tidak melepas daripada pelajaran-pelajaran. Insya Allah Ustaz akan masukkan tentang di luar pasal sholat, tetapi mesti ada kaitan sholat, tentang masalah sholat. Insya Allah nanti, karena ada beberapa jemaah, ada jemaah-jemaah kita, rekan-rekan teman kita dari dari Jakarta, terutama yang meminta seperti itu. Insya Allah nanti kita di konten yang berikutnya akan selang-seling. Artinya kita satu konten kita masalah fikihnya, satu konten kita masalah akhlaknya, satu konten lagi kita masalah tauhidnya. Insya Allah dan mudah-mudahan Allah memberikan ilham kepada saya, kemudian juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita setiap langkah usaha kita, sehari kita, dan mudah-mudahan kita doakan juga teman-teman kita yang udah bersabep, yang udah ikut nonton live di EIG, kita doakan juga mereka semuanya. Allah panjangkan umurnya, Allah jaga keluarganya, Allah berikan kesehatan, Allah kabulkan semua hajat dan cita-citanya, dan mudah-mudahan kita disatukan dalam ridhonya Allah nanti hari kiamat dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Ya, Ustaz. Ya, mungkin pertemuan kita nggak lama nih, singkat padat Pak, karena kita masih banyak aktivitas yang harus dilaksanain di pagi. Makasih Ustaz. Oke. Ya, mohon maaf sebelum pesan mengakhiri, yang benar itu ada dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya pribadi. Mohon maaf juga. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya dan menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa barakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Assalamualaikum.